Yan Xiaoze membentak, tentu saja kami menunggumu. Tidakkah kamu menampilkan semuanya kemarin karena kamu ingin kami semua tahu? Pergi dan cuci, aku akan menunggumu di lantai pertama. Tetua Xuan mengadakan konferensi khusus untuk kamu hari ini. Semua tua-tua paviliun Dewa Laut akan ada di sana. Pikirkan tentang bagaimana kamu akan memperkenalkan spirit kepada mereka. Huo Yuhao tiba-tiba teringat. Dia terlalu fokus pada Wang Dong semalam dan melupakan masalah ini dari sebelumnya. Sekarang, dia langsung tersentak bangun dan mengakui kata-kata Yan Xiaoze. Dia dengan cepat pergi untuk mandi. Yan Xiaoze tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia memandang Huo Yuhao. Namun, dia tidak menyembunyikan ekspresi kagum di wajahnya. Dia sepertinya diingatkan akan sesuatu. Dia menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Setelah mandi, Huo Yuhao tidak bisa diganggu untuk makan sarapan, dan dengan cepat bergegas turun. Sama seperti Yan Xiaoze katakan, kedua sisi meja panjang sekarang duduk dengan orang tua. Dengan Tetua Xuan duduk di kursi utama, sejak Tetua Xuan menjadi tuan paviliun Dewa Laut, dia berhenti bertindak begitu sembrono. Dia sekarang berpakaian sederhana, dan rambutnya disisir dengan benar. Ada cahaya lembut, senyum di matanya. Permintaan maaf, para tetua, karena membuat kalian semua menunggu. Huo Yuhao bergegas dan menundukkan kepalanya karena rasa bersalah. Tetua Xuan tersenyum dan berkata, seharusnya ini malam yang baik bagi kamu. Kamu dan Dong akhirnya bersama, tetapi kami tidak tidur nyenyak semalam. Kami bermain dengan anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah bagian dari kami sekarang setelah izin khusus diberikan kepada kamu. Kamu memecahkan rekor usia untuk menjadi bagian dari paviliun Dewa Laut. Setelah mendengar Tetua Xuan menyebut-nyebut Huo Yuhao dan Wang Donger, para tetua semuanya mulai tersenyum. Huo Yuhao mengangkat kepalanya pada saat ini dan melihat Guru Fen Yu dan Sang Lexuan. Serta beberapa tetua yang akrab. Ketika mereka melihatnya memandang, mereka mengangguk untuk mengakuinya. Wakil Dekan Departemen Alat Jiwa, Qian Duoduo, tertawa. Huo Yuhao, kemarilah. Duduk di sampingku. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah kursi kosong di sebelahnya, dan bahkan menatap Yan Xiaoze dengan pandangan yang provokatif. Yan Xiaoze tidak tergerak ketika dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, seolah-olah dia tidak peduli dengan upaya Qian Duoduo untuk menegaskan otoritasnya atas dirinya. Huo Yuhao bergegas di samping Qian Duoduo dan duduk. Zhang Lexuan berseberangan dengannya. Keduanya duduk dekat dengan kursi utama. Tetua Xuan berkata, Xiaoze, tuan rumah konferensi. Biarkan Yuhao tenang dulu. Aku tidak berpikir dia bisa menjelaskan dengan jelas mengingat betapa cemasnya dia. Ya. Yan Xiaoze mengakui kata-katanya dengan hormat dan menjawab, Tetua, kami memanggil konferensi ini hari ini karena cincin jiwa oranye Huo Yuhao yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemampuan khusus yang dia tunjukkan kemarin. Pada saat yang sama, ada beberapa hal yang kami butuhkan untuk kalian putuskan bersama. Yan Xiaoze mengulangi daftar hal-hal penting untuk cenderung. Setelah diskusi sederhana, para tetua membuat keputusan. Konferensi berjalan dengan sangat lancar dan efisien sejauh ini. Huo Yuhao masih sedikit bingung pada saat ini, karena ia secara teknis dianggap setara dengan berbagai sesepuh ini. Untungnya, dia kuat secara rohani. Setelah beberapa saat ketegangan, akhirnya dia tenang dan melupakan semua tentang Wang Dong sementara. Dia berpikir tentang apa yang ingin dia katakan. Yuhao, apakah kamu siap? Bisakah kamu memperkenalkan cincin jiwa khusus kamu kepada kami sekarang? Setelah mereka menyelesaikan hal-hal lain yang telah dialaminya sebelumnya, Yan Xiaoze mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao segera berdiri dan berkata, Din Yan, Tetua Xuan dan para tetua, biarkan aku menunjukkan kemampuan aku kepada kamu semua lagi. Dia berdiri dari kursinya dan datang ke tempat yang luas di satu sisi meja panjang. Dengan satu pikiran, putri salju merangkak keluar dari tubuhnya. Ketika dia melihat semua orang di depannya, matanya yang indah dan biru dalam berkedip. Dia tidak takut pada orang asing, tetapi sedikit ingin tahu ketika dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Tetua Xuan. Huo Yuhao tertegun dan dengan cepat mencoba menghentikannya dari menunjuk. Dia takut bahwa dia akan membahayakan Tetua Xuan. Bagaimanapun, dia sangat tidak terduga. Bahkan Paman Taitan pernah dimanfaatkan olehnya. Aku memanggilnya Nyonya Salju.
Cincin jiwa oranye emasku datang darinya. Jika kita harus mengkategorikan jenisnya, aku memanggilnya spirit. Dia adalah keberadaan khusus yang tidak tergantung pada cincin jiwa, tulang jiwa, dan jiwa bela diri. Kalimat pertama Huo Yuhao segera menarik perhatian para tetua. Ketika mereka melihat putri salju dari jarak yang begitu dekat, para tetua mulai mengungkapkan tatapan penuh kebaikan di mata mereka. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao berkata, berbicara tentang roh, aku harus mulai dari awal. Itu karena ini terkait dengan rahasia yang telah aku simpan untuk waktu yang lama. Itu sebabnya aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu di masa lalu. Hanya tetua MU yang tahu sedikit, tetapi dia juga tidak tahu cerita lengkapnya. Sejujurnya, ada guru lain di laut spiritual aku. Saat dia mengatakan ini, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Sementara para tetua tidak muda, keingintahuan mereka lebih besar daripada kebanyakan anak muda. Ini terutama karena hampir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membangkitkannya lagi. Ketika Huo Yuhao memutuskan untuk mengembangkan spirit, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia tentang Electrolux lagi. Kalau tidak, dia tidak bisa menceritakan semuanya dengan cukup detail atau menjelaskan sejarah segelnya. Sebelum aku memasuki akademi, aku meninggalkan keluargaku yang asli ketika kekuatan jiwaku mencapai peringkat 10. Aku menuju ke hutan bintang besar Dou sendirian. Di sekeliling Great Star Dou Forest, aku bertemu BI-BI senior yang tertua dan guru Xiaoya, yang telah meninggalkan akademi. Setelah itu, aku pergi ke hutan sendirian. Di perjalanan, aku diserang oleh binatang buas. Itu adalah binatang jiwa 10 tahun, dan aku cukup beruntung untuk membunuhnya. Namun, aku juga terluka parah. Tetapi kemudian, langit berubah suram, dan kekuatan khusus memasuki lautan rohani aku. Setelah itu, aku diselamatkan oleh BI-BI dan guru Xiaoya. Huo Yuhao mengatakan yang sebenarnya tentang latar belakang Electrolux. Selain dari Skydiam Icheworm, dia menceritakan semuanya. Dia juga menyebutkan bagaimana Electrolux telah membimbingnya dalam kultivasi spiritualnya dan memberikan beberapa keterampilan kepadanya. Tentu saja, dia hanya berbicara tentang bagaimana Electrolux adalah entitas tipe ringan. Dia tidak menyebutkan apapun tentang nekromansi. Dia yakin bahwa para tetua akan memanggilnya Master Jiwa Jahat jika dia menyebut gelar Electrolux sebagai cecer necromancer dan mengatakan kepada mereka bahwa Electrolux telah mewariskan ilmu nujum padanya. Dia tidak ingin itu terjadi. Dia hanya mengklaim bahwa Electrolux adalah archmage spiritual dan tipe cahaya. Setelah dia selesai memberikan latar belakang Electrolux, Huo Yuhao mulai berbicara tentang embrio permaisuri salju yang dilelang selama edisi terakhir turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Lanjutan Kontinental, serta bagaimana sekte tubuh menyerang aula kebajikan terkenal. Begitulah cara dia berhasil menyatu dengan embrio Snow Empress, dan bagaimana Electrolux membantu menyegel Snow Empress. Setelah itu, dia berbicara tentang bagaimana dia dan Wang Donger pergi ke Clear Sky Sect, dan bagaimana dia bertemu dengan bahaya di Frigid Jade SNC Bed. Dia juga merinci bagaimana Electrolux telah membakar sedikit pun perasaan ilahi untuk membantunya bergabung dengan Ratu Salju, yang melahirkan roh ini. Bahkan dengan kekayaan pengalaman para tetua, mereka tertegun setelah mendengar kisah-kisahnya yang sulit dipercaya. Apakah itu sisa-sisa dari rasa ilahi archmage yang kuat, proses fusi antara permaisuri salju dan Huo Yuhao, atau penampilan roh, itu di luar pengetahuan para penguasa jiwa biasa. Beginilah caranya aku memiliki roh permaisuri salju. Aku memanggilnya Putri Salju. Penampilannya sekarang harus menyerupai penampilan Ichesky Snow Lady ketika mereka lebih muda. Kemampuannya terkait erat dengan kemampuan aku, tetapi ia memiliki pemikiran independennya sendiri. Dia bisa berkoordinasi dengan aku dalam pertarungan, serta menggunakan kekuatan jiwaku dan kekuatan rohaninya. Dari sudut pandang tertentu, ia adalah bentuk kehidupan yang sepenuhnya independen. Dengan bantuan aku, kemampuan bertarungnya dapat meningkat secara signifikan. Mungkin itu karena permaisuri salju terlalu kuat. Ada juga perasaan ilahi dari guru Electrolux yang ia bakar. Setelah dia menyatu dengan aku, 4 cincin jiwa diciptakan. Pada titik waktu itu, Master Sekte Clear Sky New Tian menyebutkan bahwa itu karena kekuatan Ratu Salju perlu mengambil beberapa titik cincin jiwa, dan dia memiliki banyak keterampilan jiwa yang kuat yang dapat diberikan kepada aku. Aku dapat memanfaatkan kekuatan 3 dari 4 cincin jiwa ini sekarang.
Namun, aku masih tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan kekuatan cincin jiwa terakhir. Setelah memiliki roh permaisuri salju, aku memikirkannya dengan cermat. Situasi kami sangat istimewa, kami mengalami perubahan mendadak setelah kekuatan permaisuri salju disegel. Namun, bagaimana jika penguasa jiwa menyatu dengan jejak spiritual dan kekuatan jiwa dari makhluk jiwa normal? Itu tidak akan begitu berbahaya. Jika makhluk buas itu rela, aku 70% yakin untuk menyelesaikan meterai dan menciptakan roh lain. Jika kultivasi tuan jiwa di bawah milikku, kepercayaan diri aku akan lebih tinggi. Dia berhenti berbicara di sini. Kemudian dia memberi isyarat, dan Putri Salju membuat satu revolusi di sekitar para tetua. Dia berhenti sejenak di depan setiap tetua dan membiarkan mereka merasakan betapa ajaibnya dia. Akhirnya, Putri Salju kembali ke bahunya. Dia tetap bersemangat dan ingin tahu seperti sebelumnya. Jelas, dia lebih dari rela tinggal di luar tubuh Huo Yuhao alih-alih tidur di dalamnya. Para tetua terdiam. Hal-hal yang baru saja diceritakan Huo Yuhao terlalu istimewa. Mata mereka bersinar lebih terang dan lebih cerah. Detak jantung mereka juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat ketika mereka menyadari betapa istimewanya keberadaan roh. Huo Yuhao dan Electrolus telah menciptakannya bersama, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya yang bisa menyegel fakta tersebut. Ini juga berarti bahwa spirit bisa ada di Shrek Academy jika situasinya terkontrol dengan baik. Ini adalah hal yang sangat ajaib bagi guru jiwa, sementara spirit masih bergantung pada cincin jiwa, mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri yang tidak bisa dibandingkan cincin jiwa. Selain itu, spirit memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki cincin jiwa jika jiwa makhluk bersedia. Toleransi seorang guru jiwa akan sangat meningkat selama proses fusi. Sebagai contoh, apakah Huo Yuhao dapat memadukan Ichesky Snow Lady yang berusia 700.000 tahun ke dalam cincin jiwa? Bahkan dengan akal ilahi Electrolus, jika permaisuri salju tidak mau? Sebagian besar kekuatan permaisuri salju masih terkumpul di tubuhnya di bawah kendali putri salju. Seiring kultivasinya meningkat, dia akan bisa menyerap kekuatan ini. Ini tidak diragukan lagi sangat bermanfaat untuk kultivasi master jiwa. Jika ini menyebar, roh pasti menjadi target bersama semua tuan jiwa di benua. Mereka mungkin bisa mengubah seluruh situasi di dunia penguasa jiwa, bahkan dengan penampilan alat jiwa. Tetua Xuan memandangi para tetua, yang terlihat sangat termenung, dan bertanya kepada Huo Yuhao, persiapan apa yang perlu dilakukan oleh penguasa jiwa lainnya jika mereka ingin menyatu dengan roh? Berapa banyak roh yang bisa dimiliki oleh satu jiwa? Apa kesulitan dalam proses fusi? Huo Yuhao sudah lama memikirkan masalah ini. Dia menjawab tanpa ragu-ragu, pertama, seorang guru jiwa harus memiliki tempat cincin jiwa yang kosong jika dia ingin menyatu dengan roh, itu benar-benar diperlukan. Jika roh yang dia gabungkan berada dalam batas toleransi, dia dapat bergabung dengan itu secara normal. Namun, ia perlu mempertimbangkan masalah bercak cincin jiwa yang tidak mencukupi jika kultivasi roh jauh di atas miliknya. Inilah yang terjadi pada aku, 4 titik cincin jiwa yang kosong diambil oleh Putri Salju. Tentu saja, ini karena permaisuri salju terlalu kuat. Tetua Xuan mengerutkan alisnya dan berkata, namun, sebagian besar penguasa jiwa hanya memiliki satu tempat cincin jiwa yang kosong. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, itu sebabnya aku percaya bahwa lebih baik bagi seseorang untuk menjadi jiwa sage 7 cincin pertama. Dengan cara itu, toleransi mereka akan lebih baik, dan mereka dapat bergabung dengan roh yang lebih kuat. Binatang buas dari kultivasi yang lebih tinggi juga lebih cerdas. Mereka akan lebih membantu setelah fusi. Selain itu, ada satu situasi khusus lagi di mana ada lebih dari satu titik cincin jiwa bela diri kembar. Mata Tetua Xuan menjadi cerah dan dia berkata, itu masuk akal. Jiwa bela diri kembar biasanya dibagi menjadi jiwa bela diri utama dan tambahan. Seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri kembar tidak akan menambahkan cincin ke jiwa bela diri aksesorisnya dengan begitu mudah. Huo Yuhao menjawab, persis, inilah yang terjadi pada aku. Jiwa bela diri kembar sangat langka di tempat lain, tetapi di akademi kami, bukan hanya aku yang memiliki jiwa bela diri kembar. Itulah mengapa kita dapat membiarkan penguasa jiwa dengan jiwa bela diri kembar mencoba roh yang lebih kuat. Namun, binatang buas harus rela terlebih dahulu, dan para tetua juga diharuskan untuk melindungi mereka selama proses fusi untuk memastikan keselamatan mereka.
Tetua Xuan mengangguk dan menjawab, lanjutkan. Huo Yuhao berkata, adapun berapa banyak roh yang bisa dipadukan dengan seseorang, aku percaya bahwa satu adalah yang paling tepat. Roh dapat sangat meningkatkan kemampuan master jiwa, dan mereka juga dapat berkoordinasi dengan master jiwa menggunakan kecerdasan mereka. Namun, penyerapan kekuatan spiritual guru jiwa oleh roh ketika pertama kali berkembang sangat menakutkan. Aku seorang guru jiwa tipe spiritual, tetapi kekuatan spiritual aku hampir tersedot oleh roh permaisuri salju. Jika bukan karena pertemuan yang menguntungkan, aku akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk pulih sepenuhnya. Meskipun sebagian besar binatang buas tidak akan menyerap sebanyak kekuatan spiritual seperti permaisuri salju, mereka harus mampu melakukannya sampai batas tertentu. Itulah sebabnya aku percaya bahwa para penguasa jiwa harus memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat terlebih dahulu sebelum mereka bergabung dengan roh. Kekuatan spiritual mereka kemungkinan besar akan dirancang ulang setelah bergabung dengan satu makhluk jiwa, jadi akan sangat berbahaya bagi mereka untuk bergabung dengan lebih banyak. Namun, ini akan membutuhkan beberapa tes dan pengalaman yang cukup. Jika roh yang menyatu itu lemah, mungkin saja bisa bergabung dengan lebih dari satu jiwa buas. Namun, aku tidak yakin apakah jiwa binatang akan bentrok jika ada lebih dari satu. Bagaimanapun, setiap roh memiliki kecerdasannya sendiri. Itulah sebabnya aku percaya roh yang kuat dan kompatibel adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang soul-soul. Huo Yuhao benar-benar dalam suasana hati setelah melihat para tetua fokus pada deskripsinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, masalah terbesar masih terletak pada Beast Soul jika kita ingin mencoba perpaduan roh. Aku cukup yakin tentang satu hal, perbedaan antara roh dan cincin jiwa berarti bahwa makhluk jiwa harus rela. Sangat sulit untuk membuat mereka mau. Sebagian besar binatang buas membenci manusia. Hanya mereka yang sudah tua dan lemah yang bersedia bergabung untuk memperpanjang hidup mereka. Akan sangat sulit untuk menemukan Beast Soul seperti itu. Itu sebabnya kami membutuhkan akademi untuk memikirkan solusi. Tetua Xuan mengangguk dan berkata, ini memang masalah yang mendesak. Meskipun kita memiliki Beast Soul kita sendiri, mereka berbeda dari manusia. Bahkan untuk makhluk jiwa paling cerdas sekalipun, cara berpikir mereka sangat berbeda dari manusia. Sangat sulit meyakinkan mereka. Namun, masih patut dicoba. Hanya penguasa jiwa yang paling luar biasa yang dapat mencoba menyatu dengan roh. Xiaoze. Ya. Yan Xiaoze berdiri, Tetua Xuan berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, Akademi akan melakukan penelitian rahasia kode merah pada spirit. Kamu harus berkoordinasi dengan Yu Hao. Jika kamu memerlukan bantuan khusus, kamu dapat memintanya dari Paviliun Dewa Laut. Keamanan harus didahulukan. Setelah menemukan makhluk jiwa yang cocok, kamu harus memilih yang terbaik di antara orang-orang di halaman dalam. Mereka harus mau mencoba fusi. Ini harus segera dilakukan. Zhang Lexuan tiba-tiba membuka mulutnya. Tetua Xuan, apakah menurut kamu ada kemungkinan bahwa kita dapat menghubungi lingkaran inti hutan bintang besar Dou dan bernegosiasi dengan mereka? Tidak mudah untuk menemukan binatang jiwa tua, tetapi jika itu dari sisi mereka. Tetua Xuan menggelengkan kepalanya, dan para tetua lainnya juga mengerutkan alis mereka. Lexuan, idemu sangat bagus, tapi ini sedikit liar. Kami telah menjadi musuh selama beberapa waktu, dan hal-hal belum menjadi dingin bahkan setelah bertahun-tahun. Tidak mudah mendiskusikannya dengan mereka. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri tentang masalah ini. Kami tidak bisa mengambil risiko. Jika orang-orang dari Great Star Dou Forest menemukan keberadaan spirit, kesalahpahaman mereka mungkin semakin dalam. Kota Shrek terlalu dekat dengan hutan. Kalau begitu, jangan lupakan gelombang Beast Soul. Kita harus meneliti dan bereksperimen, tetapi itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Zhang Lexuan mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Sisa tetua setuju dengan Tetua Xuan. Hanya Huo Yuhao yang sedikit tersentuh setelah mendengar kata-kata Zhang Lexuan. Dia mengerti apa yang dia coba katakan, maksudnya akademi itu bisa bernegosiasi dengan binatang buas di Great Star Dou Forest. Binatang buas terkuat itu sama cerdasnya dengan manusia. Jika mereka mau mencoba, itu akan jauh lebih nyaman untuk penelitian spirit mereka. Tentu saja, dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar walaupun itu sedikit tidak pantas. Tetua Xuan, para tetua,
Aku pikir kakak perempuan tertua-tertua ada benarnya. Jika kita membuat kemajuan dalam penelitian kita, itu bisa menjadi kesempatan untuk menghilangkan kebencian kita dengan binatang buas dari Great Stardew Forest. Jika kita berhasil dalam penelitian kita dapat bernegosiasi dengan mereka, dan kita tidak perlu berburu binatang buas di masa depan. Kita bisa bekerja dengan Beast Soul yang lebih tua. Mereka dapat hidup lebih lama. Dan kedua belah pihak akan mendapat manfaat dari kesepakatan ini. Tidak peduli apa gaya berpikir mereka, aku pikir tidak mungkin mereka menolak usul semacam itu. Tetua Xuan tertawa dan menatap Huo Yuhao. Dia berkata, anak muda memang sangat gegabah. Namun, pemikiran kamu belum cukup matang. Mengapa aku bertanya kepada kamu berapa banyak roh yang dapat dimiliki satu orang? Jika seorang guru jiwa hanya dapat bergabung dengan satu roh seperti yang kamu katakan, berapa banyak cincin jiwa yang dibutuhkan oleh seorang guru jiwa? 9. Apakah kamu pikir makhluk jiwa peringkat atas dari hutan Stardew itu akan memberi kita kesempatan untuk bernegosiasi mengetahui bahwa mereka akan menawarkan kita kekuatan yang lebih besar untuk memburu lebih banyak lagi makhluk jiwa dan menambahkan lebih banyak cincin jiwa? Kata-kata Tetua Xuan membuat Huo Yuhao linglung. Iya nih. Dia terlalu fokus pada manfaat binatang buas, tetapi Tuan Jiwa tidak membutuhkan roh. Tanpa cincin jiwa, bagaimana kultivasi Master Jiwa akan meningkat? Seperti yang Tetua Xuan sebutkan, dia terlalu fokus pada hal-hal di permukaan. Kali ini, Zhang Lexuan juga mengangguk dengan diam dan tidak mengatakan apapun. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa roh tidak mungkin menggantikan cincin jiwa. Setidaknya dengan pengetahuan yang dia miliki, Tetua Xuan berkata, Yuhao, kamu juga tidak perlu terlalu banyak berpikir sekarang. Apapun itu, roh permaisuri salju ini dibentuk dalam keadaan yang sangat khusus. Kami tidak tahu akan seperti apa spirit jika dibentuk untuk para master jiwa biasa. Jika kami menemukan bahwa spirit dapat menggantikan cincin jiwa setelah penelitian lebih lanjut, itu pasti akan meningkatkan hubungan antara penganut jiwa dan binatang buas. Aku sarankan kamu bekerja ke satu arah. Jika kekuatan roh dapat disegel selama proses fusi, seorang guru jiwa dapat menambahkan keterampilan jiwa lain ketika ia mencapai bottleneck berikutnya dan menjalani fusi kedua. Jika ini terus berlanjut, roh dapat menambahkan banyak keterampilan jiwa ke guru jiwa. Perburuan makhluk buas kita secara alami bisa sangat berkurang seperti itu. Kamu telah membuktikan bahwa seorang guru jiwa dapat memperoleh banyak cincin jiwa dari satu roh. Huo Yuhao kagum. Tetua Xuan memang pantas mendapatkan gelarnya sebagai Master of the Sea Goddess Pavilion. Dia berhasil menunjukkan jalur yang jelas untuk Huo Yuhao menggunakan kata-kata sederhana. Huo Yuhao sangat kurang dalam hal pengalaman. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Selain itu, aku bersedia berkontribusi mantra penyegel fakta ke akademi. Apa? Saat Huo Yuhao berbicara, semua orang terpana. Semua tua-tua memiliki pandangan kaget di mata mereka. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat keheranan di mata satu sama lain. Tetua Xuan telah siap untuk mengabaikan pertemuan itu, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia duduk lagi dan berkata, Yuhao, kamu harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Ekspresi Tetua Xuan sangat serius ketika dia mengatakan ini. Semua tua-tua memusatkan perhatian mereka pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab dengan ekspresi tulus di wajahnya. Tetua Xuan, para tetua, aku sudah memikirkan ini dengan seksama. Aku seorang yatim piatu tanpa keluarga. Semua yang aku miliki sekarang diberikan kepada aku oleh akademi. Aku tidak akan berada di tempat aku hari ini jika akademi tidak merawat aku. Aku menerima pendidikan dan perawatan terbaik di sini. Di sini juga aku merasakan kehangatan kekeluargaan. Hasil dari penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan konflik antara penganut jiwa dan binatang buas. Jika itu benar-benar berhasil, itu pasti akan meredakan perselisihan antara kita dan makhluk buas. Bagaimana aku bisa melakukan ini sendirian? Aku tidak hanya ingin menawarkan mantra penyegelan fakta pada akademi. Aku juga berharap bahwa akademi dapat mengembangkan roh dan menjadikannya jalur perkembangan masa depan untuk semua guru jiwa. Tetua Xuan berkata, Yuhao, kamu harus memahami bahwa itu tidak akan lagi menjadi milik kamu begitu kamu menyerah. Selain itu, pernahkah kamu memikirkan betapa berharganya itu? Aku dapat memberitahu kamu bahwa itu tak ternilai harganya.
Akademi dapat menyelesaikannya untuk kamu, tetapi kami tidak dapat membayar kamu untuk penelitian yang sangat berharga ini. Aku akan merasa tidak nyaman. Kamu sudah menyumbangkan cetak biru yang tak terhitung jumlahnya untuk alat jiwa ke akademi. Bagaimana kami masih bisa mengambil sesuatu yang sangat berharga dari kamu? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, Tetua Xuan, aku tidak tahu harus berkata apa. Namun, aku percaya bahwa adalah hal yang baik bagi akademi untuk mengendalikan metode pengembangan spirit. Jika hanya ada di tangan aku, itu mungkin hal buruk bagi aku. Itu sebabnya aku tidak hanya berharap untuk memberikannya kepada akademi. Aku selanjutnya berharap bahwa akademi dapat mengumumkannya kepada dunia dalam waktu dekat. Penelitian roh akan diselesaikan oleh akademi dan bukan oleh aku sendiri. Aku bisa menghindari banyak masalah dengan cara ini. Turnamen Duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Lanjutan Jiwa akan segera dimulai dalam beberapa bulan. Aku akan bersaing di dalamnya dengan tim, dan aku harus menggunakan roh aku saat itu. Jika ada orang luar yang tahu bahwa aku mengendalikan satu-satunya metode penciptaan mereka, itu mungkin sangat berbahaya bagi aku. Aku masih ingin berkontribusi lebih banyak ke akademi dan sekte Tang. Aku yakin kamu dan para tetua lainnya tidak akan menonton karena aku menempatkan diri aku di tempat yang berbahaya, bukan? Akademi dapat menanggung beban ini untukku. Semua tua-tua mulai tersenyum ketika dia terdengar sangat santai dengan kata-katanya. Namun, mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka padanya. Sebelum Huo Yuhao telah mengusulkan untuk memberikan mantra ke sekolah, tidak ada orang tua yang memintanya untuk menyerahkan penelitiannya. Mengapa? Itu terlalu berharga. Sama seperti Tetua Xuan telah sebutkan, roh tidak ternilai harganya di mata penguasa jiwa. Dengan rahasia seperti itu, Huo Yuhao bisa menjadi penguasa waktu dimanapun dia pergi. Meskipun apa yang dia katakan itu benar, seberapa sulitkah untuk menemukan pendukung kuat dengan penelitian yang begitu berharga? Tetua Xuan memandangi semua tetua dan bertanya, apa yang kalian pikirkan? Aku hanya bisa mengatakan bahwa akademi memang memelihara Yuhao, tetapi kontribusi yang telah ia buat untuk akademi telah jauh menggantikan apa yang telah diberikan akademi kepadanya. Saat ini, ia masih ingin menawarkan penelitian yang sangat berharga kepada akademi. Sejujurnya, aku merasa sangat tertekan sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Setelah dia selesai berbicara, Tetua Xuan juga tidak bisa menahan senyum. Namun, dia tampak sangat terhibur saat melihat Huo Yuhao, semua tua-tua juga diam pada saat ini. Untuk penelitian yang sangat berharga, terlalu berlebihan untuk tidak mengambil apa-apa. Namun, apa yang bisa diberikan akademi pada Huo Yuhao? Dia tidak kekurangan apapun sekarang. Karena dia memiliki jiwa bela diri ultimate dan seorang insinyur jiwa tingkat lanjut, Huo Yuhao memikirkan sesuatu dengan cepat dan berkata, Tetua Xuan, kita bisa melakukannya dengan cara ini. Aku akan memberikan penelitian ini ke akademi, dan aku akan memberikannya langsung kepada dermawan aku, Guru MUN. Aku akan mewakili Tetua MU sebagai Master Paviliun Dewa Laut sebelumnya dan meneruskan informasi ini ke akademi. Karena guru telah meninggal dunia, akademi seharusnya secara alami mewarisi semua yang dia tinggalkan. Aku yakin ini berhasil, bukan? Tetua Xuan melambaikan tangannya dan berkata, bukankah itu menipu diri sendiri? Baiklah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menerima hadiah kamu atas nama akademi. Namun, penelitian ini akan selalu diakui sebagai milik kamu di perpustakaan Paviliun Dewa Laut, meskipun kami akan mengklaimnya sebagai penelitian akademi terhadap dunia luar. Selanjutnya, aku akan mengonfirmasi kamu sebagai pewaris Paviliun Dewa Laut dengan identitas aku saat ini sebagai Paviliun Dewa Laut. Apakah ada yang keberatan? Huo Yuhao terkejut. Pewaris di Paviliun Dewa Laut? Ini juga berarti bahwa Huo Yuhao akan menggantikan Tetua Xuan ketika dia meninggalkan posisinya sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Paviliun Master of the Sea God memegang otoritas tertinggi di Shrek Academy. Tetua Xuan, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Aku tidak memenuhi syarat. Huo Yuhao berkata dengan cemas, mempertimbangkan seberapa tua Tetua Xuan, dia hanya memiliki paling banyak 20 tahun tersisa sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Orang yang paling mungkin menggantikan posisinya sebagai Master of the Sea Goddess Pavilion adalah Yan Xiaoze. Yan Xiaoze juga berusia lebih dari 100 tahun. Itu akan menjadi giliran Huo Yuhao beberapa dekade setelah dia. Huo Yuhao baru berusia 50 atau 60 tahun.
Tetua Xuan tersenyum dan menjawab, mengapa kamu tidak memenuhi syarat? Tanyakan kepada semua sesepuh tentang kontribusi kamu ke akademi dan apakah menurut mereka kamu memenuhi syarat. Aku yakin tidak ada seorang pun di sekitar yang memberikan kontribusi lebih kepada akademi daripada kamu. Bahkan dalam hal hadiah, kamu harus mendapatkan lebih dari siapapun. Selanjutnya, aku belum memberitahu kamu satu hal. Ketika tetua MU masih ada, dia sudah mengonfirmasi bahwa kamu adalah pewaris Dewa Laut. Aku tidak mengumumkannya karena kamu masih terlalu muda. Namun, kamu memaksakan tanganku kali ini. Huo Yuhao tanpa sadar menatap Zhang Lexuan. Dia selalu berpikir bahwa dia akan menjadi pewaris Dewa Lautan. Dia tidak diakui sebagai talenta top di halaman dalam tanpa bayaran. Meskipun dia baru saja melewati 30, dia sudah memiliki 8 cincin. Dia juga tidak jauh dari titlet Douluo. Mengapa siswa halaman internal begitu tunduk padanya? Itu bukan karena dia cantik, tetapi karena dia benar-benar mampu, Tetua Xuan tersenyum. Kamu tidak perlu melihat Lexuan. Lexuan akan dipelihara sebagai pengganti pewaris Dewa Laut. Sementara posisi Master of the Sea Goddess Pavilion sangat penting, dia tidak memiliki hak untuk memutuskan segalanya. Zhang Lexuan tersenyum pada Huo Yuhao, tetapi ekspresinya sepertinya tidak berubah sama sekali. Indera spiritual Huo Yuhao sangat akut. Dia bisa merasakan bahwa memang tidak ada perubahan dalam emosinya. Apakah ada yang keberatan? Tetua Xuan menoleh ke para tetua, tidak ada. Huo Yuhao sudah menunjukkan kemampuannya di takdir Dewa Laut. Ketika ia bekerja sama dengan Wang Donger, mereka berhasil menekan 5 siswa halaman dalam. Meskipun ada semacam penindasan unsur, para tetua masih mengakui kemampuannya, jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas. Dia adalah bakat sejati. Dia bahkan memperlakukan akademi sebagai keluarganya dan memberikan penelitian yang sangat penting bagi akademi. Bahkan para tetua yang ketat tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Tetua Xuan berkata, baiklah, karena tidak ada usulan alternatif, kita akan memilih. Mereka yang setuju dengan aku, tolong angkat tangan. Selain Huo Yuhao, anggota Pavilion Dewa Laut lainnya mengangkat tangan kanan mereka. Ini berarti bahwa proposisi Tetua Xuan mendapat persetujuan dengan suara bulat. Sejak awal, Huo Yuhao bukan hanya anggota sederhana Pavilion Dewa Laut. Meskipun identitasnya tidak diumumkan di luar Pavilion Dewa Laut, posisinya di akademi masih ditingkatkan secara signifikan. Tetua Xuan berkata, Yuhao, kamu dapat meneruskan penelitian kamu kepada aku langsung setelah kamu merekamnya. Aku akan menyimpannya di perpustakaan Pavilion Dewa Laut sebagai dokumen rahasia berwarna merah. Siapapun yang ingin membacanya di masa depan harus meminta izin melalui konferensi terlebih dahulu. Semua tetua setuju dengan saran Tetua Xuan. Penelitian ini terlalu penting, sementara Pavilion Perpustakaan Dewa Laut adalah tempat yang paling dijaga ketat di akademi. Itu adalah tempat yang paling tepat untuk menyimpan penelitian. Huo Yuhao segera mengangguk dan merasa lebih lega. Dia hanya punya satu perasaan pada saat ini, itu baik untuk memiliki keluarga. Dengan akademi di sekitarnya, dia tidak sendirian. Dia berada di bawah banyak tekanan karena penelitian ini terlalu berharga. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk meneruskannya ke akademi. Diberhentikan. Tetua Xuan menolak konferensi. Huo Yuhao berdiri dengan tergesa-gesa dan menyaksikan ketika para tetua pergi. Dia hanya pergi setelah mereka.